Sebelum kita berdoa, saya mengundang Pak Amajon, Christine dan Mary untuk ke depan sebentar. Kita berdoa untuk mereka supaya boleh mereka akan mengerjakan bagian yang akan mereka kerjakan. Mari kita menghadap kemari saja, saya rasa. Ya, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan segala keadaan kepadamu. Kami tidak menginginkan saudara kami Susan itu pulang, tapi Engkau telah memanggil dia. Dan karena itu ya Tuhan, kepengurusan di gereja, tugas-tugas yang selama ini dia tangani, dilimpahkan kepada orang percaya yang lain untuk boleh mengerjakannya. Kami berdoa supaya saudara-saudara kami ini yang akan mengerjakan bagian pekerjaan yang dahulu dia kerjakan, mengerjakan bagian sekretariat yang selama ini ditangani olehnya dan digantikan oleh Amajon ya Tuhan suaminya, dan juga untuk wanita dan kaum ibu yang selama ini juga dia yang mengorganisir untuk itu, sudah diserahkan kepada Christine untuk menanganinya. Dan juga supaya pekerjaan IT ini boleh ada tim yang khusus menangani di bawah bimbingan Amajon. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini Tuhan, Engkau yang memilih mereka, Engkau yang menetapkan mereka. Engkau memberikan roh-Mu yang tidak terbatas. Engkau memberikan hikmat ya Tuhan, dalam mengerjakan tiap-tiap bagian, supaya pekerjaan di rumah Tuhan ini menjadi lebih baik dan boleh semakin baik ya Tuhan. Kami berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk mereka. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang akan memberkati, memberikan hikmat, sehingga mereka tidak kekurangan hikmat dalam semua yang diperlukan untuk pembangunan pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk penggembalaan bagi umat ini juga ya Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan yang 3 orang silakan duduk. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon kemurahan Tuhan, supaya roh Allah yang dijanjikan hadir di tengah-tengah orang percaya, roh Allah yang hadir dalam pemberitaan firman Tuhan, akan ada di tengah-tengah kami, untuk menyadarkan, untuk meyakinkan, untuk membaharui, untuk membawa kami kepada tujuan Tuhan. Mari Tuhan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya, berkatilah kami semua juga umat Tuhan, supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang akan binasa di dalam dosa. Dan tidak ada juga di antara kami yang sudah diselamatkan yang menjadi penonton. Mari Tuhan, supaya semua kami mengambil bagian dalam pekerjaan Allah yang belum selesai. Karena waktunya akan tiba, semua sudah selesai dan tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Roh-Mu lah yang bekerja di tengah kami, roh-Mu yang menyatukan kami, roh-Mu yang sungguh-sungguh menguduskan kami. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan melihat dari salah satu buah hidup orang percaya, dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saya sudah bagi ini di kelompok katekisasi, tapi saya ingin kembangkan supaya kita bisa belajar. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8.
Iya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tema kita hari ini adalah buah ketekunan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah memberikan gambaran ya, bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Iya, dan dari setiap pokok anggur diharapkan bukan daun, tetapi yang diharapkan adalah buah. Dan buah yang diharapkan juga bukan satu. Ada banyak buah, itulah yang akan memuliakan Allah. Ya, ada banyak buah dalam hidup orang Kristen. Yang pertama tentu buah pertobatan, kita sudah pernah mendengarnya. Bagaimana orang berbalik dari hidupnya yang lama untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Buah yang kedua itu yang Galatia pasal 5 ya, yaitu buah Roh Kudus, 9 rasa, 1 buah. Itu satu paket. Itu dihasilkan dalam hidup orang percaya. Kalau orang percaya itu sudah didiami, tapi bukan saja saya rasa didiami, harus dipenuhi oleh Roh tiap-tiap hari supaya buah Roh Kudus itu keluar dari dalam hati, keluar ke dalam hidup orang itu. Terus dari Roma kita melihat ada buah kekudusan, bahwa setiap orang yang sudah menerima Kristus menghambakan diri kepada Tuhan dan bukan lagi kepada yang lain gitu ya. Dan ada proses pengudusan yang harus dialami oleh setiap orang bertobat, dan ujungnya adalah hidup yang kekal. Dan ini yang keempat, ya masih ada lagi yang lain, buah jiwa ya, buah kebenaran. Tapi hari ini kita hanya membahas satu ini saja, yaitu buah ketekunan. Ya, saudara-saudara, waktu kami Zoom online, persekutuan doa majelis, ya, salah seorang hamba Tuhan share tentang talenta, ya, bahwa ada diberi 5, ada diberi 2, ada diberi 1, ya, berbeda-beda talenta yang diberi, ya, itu sering menjadi penekanan orang. Tapi sesudah selesai kami berdoa waktu itu, saya merenungkan gitu, iya, kalau 5 talenta itu berapa juta gitu. 2 talenta itu berapa juta? Iya, karena 1 talenta itu bisa itu merupakan gaji daripada 1 tahun. Jadi kalau 5 talenta itu gaji 5 tahun kita umpamakan seperti itu sudah berapa yang dipercayakan oleh yang mempunyai talenta. Kalau bisa itu menghasilkan kembali 5 talenta, 5 tahun gaji lagi sebelum ya pengusaha itu datang, itu kan butuh kerja keras gitu. Itu butuh jerih lelah yang sangat luar biasa untuk
menghasilkan kembali sama jumlahnya dengan apa yang diberikan. Saya lihat di situ pengusaha itu bukan mau rugi. Ketika dia menanamkan talenta-talenta itu, dia tidak ada harapan aku akan rugi, nanti hilang talenta ini gitu, enggak. Dia mengharapkan keuntungan, dia mengharapkan multiplikasi pelipat gandaan dari apa yang dia berikan. Walaupun pelipat gandaan kita lihat di sini 100% saja, tapi itu pun kan sudah sangat luar biasa. Modal ya, misalnya 500 juta kembali 500 juta itu kan kayak mana itu ya? Luar biasa. Itu bukan bisa didapat dengan duduk-duduk saja. Itu tidak bisa didapat dengan berdoa saja juga nggak bisa. Maka doa juga harus dibarengi dengan bergerak, dibarengi dengan bekerja supaya boleh menghasilkan kelipatan itu gitu. Iya. Jadi saya merenungkan itu kembali. Apa yang kurang dalam hidup orang Kristen? Salah satu saya rasa kurang adalah ketekunan. Orang bisa saja sudah percaya Yesus mati di kayu salib untuk dia. Ya, orang bisa saja sudah akui dosa dan datang kepada Tuhan. Tapi buah ketekunan ini ya ada nanti buahnya apa ujung hasilnya kalau tekun gitu ya. Ya, itu tidak didapat kalau tidak ada ketekunan. Pada dasarnya orang malas. Tapi Kristuslah mengubah orang dari malas bisa menjadi rajin. Kristuslah yang bisa mengubah orang yang sembrono menjadi orang yang teliti, tidak gegabah. Kristus jugalah yang bisa membuat orang menjadi bertekun. Iya, ini kita lihat dalam konteksnya tadi adalah pencobaan. Iya. Kita tahu bahwa pencobaan kesan kita tidak terelakkan. Karena ya semua dicobai. Semua anak-anak Tuhan juga dicobai. Bahkan Yesus yang adalah anak Allah dari sorga pun dicobai. Ketika Yesus dicobai, berbeda dengan pencobaan yang ini. Ketika Yesus dicobai itu bukan untuk menguji imannya, bukan. Ketika Yesus dicobai itu memang usaha murni dari si gelap untuk bisa menjatuhkan. Maka satu sisi pencobaan adalah negatif. Karena ini memang usaha kegelapan untuk meruntuhkan. Iya. Kegelapan berusaha untuk Yesus supaya gagal. Dan dia selalu mencari timing yang paling baik. Kita tahu bahwa di padang gurun itu Yesus tidak makan 40 hari 40 malam. 3 hari saja tidak makan atau terlambat makanan datang, kita bisa uring-uringan. Saya belum bertobat dulu, luar biasa saya kira tabiat saya jeleknya ya. Pesan mie di Pringgan, lama kali ku tinggalkan. Kan jelek kali aku itu, kan bisa sabar sedikit, tunggu gitu kan. Ini enggak, karena mungkin banyak pelanggannya, udah setengah jam aku duduk, enggak dapat pangsitnya. Oh, ku tinggalkan. Seperti itu ya, memang sangat buruk sekali tabiat di luar Kristus. Enggak ada kesabaran, enggak ada ketekunan untuk menunggu, nggak ada itu gitu. Iya, jadi kalau saya lihat Yesus dicobai, lapar dia ya kan. Sudah sangat lapar sekali kalau itu 40 hari 40 malam. Iya, biasanya kalau orang kayak gitu apapun mau dia kurasa supaya dapat makan gitu. Tapi bagaimana Yesus bukan mementingkan perutnya ya, tapi dia lebih mementingkan bagaimana supaya benar dalam hari ini. Dia tidak menggunakan kuasanya untuk kepentingannya sendiri pun. Ya, kita melihat dia tidak mengubah batu yang dia sanggup ubah jadi roti, tetapi dia berkata,
ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kelaparan tidak membuat Yesus gagal. Iya, ketika dia disuruh untuk melakukan akrobat dari tempat tinggi, melompat ke bawah, karena ada janji Tuhan, malaikat-malaikat akan menatang. Di situ juga dia tidak mau pamer kuasa. Ada banyak cara untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Tapi dia tidak memilih untuk melompat dari atas ke bawah karena itu adalah mencobai Allah sendiri. Dan dia berkata, dia berkata bahwa artinya tidak boleh mencobai Allah, tidak boleh mencobai Tuhan. Ya. Dengan berbagai cara dia bisa menunjukkan, bukankah dia menyembuhkan orang sakit, ya, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya, ada banyak cara menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, ya. Dan yang terakhir ketika seluruh dunia diperlihatkan oleh iblis dan dia bilang, semua ini kuberikan kepadamu, asal engkau menyembah kepadaku, ya, ini semua kuberikan. Kita jangan lupa tujuan Yesus datang memang untuk menyelamatkan seluruh dunia. Dia memang menyelamatkan manusia. Tapi dia tidak mau karena mau menyelamatkan manusia jadi berdosa. Lagi pula kalau dia menyembah kepada iblis tidak ada gunanya seluruhnya. Iya, jadi kita melihat dia berkata hanya Allah saja yang patut disembah. Pencobaan demi pencobaan itu semua hasilnya nihil. Iblis gagal total. Iya, dan iblis masih mencari lagi waktu yang baik lagi dengan memakai orang menjebak dia seperti salah satu tadi yang kita lihat di sekolah minggu dewasa. Ya, itu kan usaha Farisi untuk menjebak dia supaya dia jatuh. Tapi kita melihat Yesus tidak pernah gagal. Iya. Jadi apakah kita akan mengatakan itu karena dia Allah maka dia enggak gagal? Kalau manusia semuanya gagal, begitukah? Iya, saudara-saudara, Yesus juga menjanjikan kepada orang-orang percaya bahwa mereka boleh menang kalau mereka seperti ranting anggur tadi melekat pada pokok anggur. Kalau orang percaya itu tinggal di dalam Tuhan terus, di dalam firman Tuhan terus. Dan Tuhan sendiri juga tinggal di dalam orang percaya itu memimpin, ya, terus-menerus mengajari apa yang Tuhan berkenan. Dan yang kedua ini pencobaan yang kita lihat dalam nats ini adalah untuk menguji iman, ya, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau yang ini bukan untuk menjatuhkan, tapi ini untuk menguji iman. Kira-kira iman ini sudah kokoh atau tidak, ya, perlu dinaikkan lagi atau bagaimana gitu. Saya melihat dalam sejarah gitu, ya, bagaimana ketika Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang dengan naik perahu itu, mereka melakukan dengan tepat apa yang Tuhan suruh, tapi kok angin badai datang. Dan di situ kita lihat bagaimana kualitas daripada murid-murid yang sudah selama ini diajari atau hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan. Tidak ada catatan Alkitab, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Gak ada. Iya, tapi yang mereka lakukan adalah mengambil alat-alat yang ada di perahu itu, mungkin ember atau apa, untuk mengeluarkan air dari perahu itu. Karena kalau air penuh di perahu itu pasti akan tenggelam. Jadi lebih kita melihat bukan iman, lebih kita melihat usaha, kekuatan mereka sendiri yang mereka andalkan. Bahkan ketika Yesus berjalan di atas air, ya mungkin karena malam, ya, mereka tidak mengenalinya. Tapi mengapa tidak ada kepekaan di dalam mereka bahwa itu adalah Tuhan?
Sehingga mereka pikir dia hantu. Tidak ada kepekaan. Ya, dia tidak tahu ini hantu atau Tuhan gitu ya. Iya. Baru setelah Yesus berkata, jangan takut, aku ini gitu ya kan. Aku ini, jangan takut. Iya. Barulah Petrus berkata, kalau benar engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Ya, dia berjalan di atas air selama matanya tertuju kepada Tuhan. Tapi ketika matanya melihat lagi badai itu, air yang masih bergelombang, dia jatuh lagi, dia tenggelam. Dan doa paling pendek di dunia didengarkan oleh Yesus. Ketika Petrus berdoa, Tuhan tolonglah aku. Ya, didengar. Ya, dan Yesus mengangkat Petrus dari air itu, dan air itu menjadi tenang karena diredakan Tuhan, dan mereka bisa masuk ke dalam perahu. Dan perahu itu ya tidak mengalami halangan lagi, dan mereka dengan cepat tiba di seberang, di tujuan. Ya, jadi kita melihat apa yang bisa dipelajari dipelajari oleh murid-murid Yesus dalam masalah yang mereka hadapi. Jadi masalah adalah alat untuk menaikkan iman. Iya, jadi ketika mereka mengalami badai itu, pasti ada mereka bisa belajar di situ. Pengenalan mereka akan Tuhan ditambahkan. Mereka akhirnya tahu Yesus itu berkuasa atas alam semesta, mengingatkan kita bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu. Karena dengan berfirman, ya berarti di situ Yesus hadir pada waktu penciptaan, menjadikan segala sesuatu. Tambah pengenalan mereka akan Tuhan. Iya, dari pengalaman ini diharapkan iman mereka naik. Diharapkan iman mereka semakin tumbuh dan semakin kokoh kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalau suatu saat lagi datang badai, tentu mereka tidak lagi sama gugupnya seperti sebelumnya, atau tidak lagi mengusahakan cara-cara mereka sendiri. Ya, tidak lagi ember yang nomor satu. Walaupun mungkin nanti tak perlu juga ember menguras, tapi bukan lagi itu yang nomor satu. Tapi mereka sudah bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga dalam setiap badai hidup ini bisa menghadapinya dengan tenang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini tadi ya bahwa firman Tuhan berkata, ini agak aneh ya. Karena dikatakan saudara-saudaraku, yang ngomong ini Yakobus kepada saudaranya. Jadi ini kepada orang bertobatnya ini. Kalau enggak bertobat enggak bisa ini. Tapi kepada saudara-saudara Yakobus, yaitu orang-orang percaya yang pada waktu itu di perantauan, dan kepada kita juga hari ini firman ini. Ya, apa katanya tadi? Anggap sebagai suatu kebahagiaan. Ini kan enggak masuk akal. Masa sih mengalami pergumulan, berbagai-bagai pencobaan dialami, lalu dikatakan anggap suatu kebahagiaan. Mengapa dikatakan suatu kebahagiaan? Karena ini memiliki nilai. Ada nilai khusus dari berbagai-bagai pencobaan yang dialami. Ingatlah, kita tidak mencari-cari pencobaan ya. Kita tidak mencari-cari kesukaran. Kalau kita sendiri memasukkan diri kita ke dalam pencobaan, itu namanya sudah salah. Tapi ini pencobaan yang tidak terelakkan yang memang terjadi. Kesukaran dalam hidup yang memang tidak terelakkan yang akan terjadi gitu. Iya, karena dalam hidup ini banyak faktor hal-hal yang tidak terprediksi yang bisa terjadi. Siapa yang bisa menjamin kita hidup terus 100 tahun tanpa rasa sakit, ya kan? Siapa yang menjamin tidak ada jemuran kita diambil maling? Siapa yang bisa menjamin ya bahwa ya dunia ini akan tetap aman? Hari ini orang semua mengeluh karena harga-harga naik.
Nggak ada jaminan, harga murah terus. Bahkan saya mencari seleri yang merupakan obat saya salah satu, tak ada di mana-mana. Jangankan yang luar, yang lokal pun tak ada. Berarti cuaca ini tidak memungkinkan orang Karo menanam seleri yang besar itu, ya, sehingga nggak ada di pasaran. Apa yang pasti? Satu aja yang pasti, yaitu ketidakpastian. Ya, itu aja yang pasti. Semua tidak pasti. Ya, hari ini ada, ya, besok bisa tidak ada. Ya, kita semua mengalami hal-hal yang, ya saya tidak tahu, kalian mungkin nggak pernah ngalami ya. Nggak ada hal-hal yang dialami gitu yang artinya hidup kalian sistematis, terencana, tahun sekian gini, tahun sekian gini, tahun sekian gini. Lalu memang jadilah demikian gitu ya. Siapa yang kayak gitu? Hah? Ada? Nggak ada. Iya, yang nggak geleng ini nggak tahu aku. Kayak mana, karena belum mengalami atau apa gitu ya. Iya, nggak ada yang pasti. Saya nggak pernah merencanakan untuk operasi lutut loh, tapi karena sudah apa namanya ya, sudah infeksi berat dan ya sudah sangat kesakitan, nggak ada jalan yang lain gitu. Jadi itu adalah pilihan yang terakhir gitu. Tapi pilihan terakhir itu pun hanya untuk tidak merasa sakit saja, tapi tetap saya harus tidak bisa berjalan jauh. Ya, ini seperti deadlock juga dalam hidup saya karena akhirnya saya tidak bisa berbuat lagi lebih banyak. Menerima keterbatasan pun kalau nggak dihadapi dengan ketekunan juga tidak mudah. Karena umumnya kita tidak menyukai perubahan. Terutama perubahan ke arah ya yang seperti ini. Maunya ada perubahan tapi perubahan ke arah yang lebih sehat gitu. Tapi ini keadaan perubahan usia ya dan perubahan keadaan jasmani yang semakin menurun. Jikalau tidak ada ketekunan ini sudah putus asa. Sudah lebih banyak berputus asa. Ya, jadi kalau kalian ingat lansia ini, berdoa untuk lansia ini. Ini rawan iblis di dekatnya. Iya. Akan akan menaruh pikiran yang salah, akan menaruh perasaan yang salah. Jadi kita harus sungguh-sungguh bergumul untuk diri kita, kita juga bergumul untuk orang-orang lain yang kita lihat memasuki usia senja yang tidak mudah. Iya, karena mulai perut itu pun gak kuat. Kalau ada makanan sedikit, saya terlalu asin saja gak bisa. Sedikit aja terlalu asin nanti jantung saya berdebar-debar. Maka saya jarang makan garam, gak ada pun sama sekali. Kalau ada 1 sendok teh saja sudah luar biasa. Iya, bisa nggak ada, semua makanan nggak berasa. Bagaimana makannya? Ya makan aja. Enaknya, masing-masing makanan itu memiliki rasa tertentu. Kalau kita tidak terbiasa lagi dengan bumbu-bumbu ini, semua itu punya rasa. Iya, kalau lidahnya masih peka. Kalau lidahnya udah nggak peka lagi ya sudah tancap aja semuanya, nggak ada masalah. Iya, jadi kita kembali kemari ada waktu-waktu tadi pencobaan, kesukaran lah saya bilang ya, itu akan menguji iman kita. Ketika tadi tidak bisa ya, ketika ya itu tadilah perut saja sudah lemah gitu. Nggak bisa lagi makan makanan yang keras. Ya, maka kalau ada acara tolong ya si dapur makanannya jangan keras-keras karena yang tua-tua ini nggak masuk lagi. Giginya pun nggak bisa, perutnya pun nggak bisa. Ya kalau gitu khususkan saja, ya nggak usah lah. Cuma ya mungkin jangan terlalu keras tapi juga jangan terlalu lembut karena bagi yang muda-muda kayak nelan aja katanya pula kan. Iya, inilah dia. Jadi ya ada hal-hal yang tidak terelakkan. Makanya Korintus itu menulis tubuh semakin merosot. Itu kan tertulis. Itu Alkitab yang nulis, itu bukan dokter. Alkitab yang menuliskan. Ya, bahwa tubuh manusia akan makin merosot. Tapi nggak boleh tawar hati. Resepnya adalah kalau hati kita dibaharui terus menerus.
Jadi ada juga pencobaan yang positif ya, yang menguji iman, yang menaikkan iman, yang mengalami juga kesukaran, yang mengalami juga berbagai-bagai hal yang dihadapi. Tujuannya supaya benar-benar ya memiliki iman yang teguh, yang tak tergoncangkan. Kalau di dalam kitab Roma, sebentar kita lihat Roma pasal 5 ayat 3 dan 4, yang tadi kasih tanda karena kita akan kembali lagi ke sana. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Saya bacakan untuk kita Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kesengsaraan mendatangkan apa? Ketekunan. Ketekunan mendatangkan apa? Tahan uji. Tahan uji mendatangkan apa? Iya, pengharapan. Jadi kalau ada orang tidak tahan uji artinya apa? Tidak tekun. Kalau ada orang tak berpengharapan bagaimana? Berarti dia tidak tahan uji. Kait-mengkait ini ya. Iya, jadi kalau gitu kesimpulannya mari kita cari kesengsaraan. Tidak dicari pun datang. Jadi yang penting apa? Respon terhadap pencobaan, respon terhadap kesukaran, respon terhadap kesengsaraan. Karena alatnya tadi adalah itu. Iya. Kalau 1 Petrus 4, mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat 2, ini malah lebih lagi. 1 Petrus, itu berarti di mana ini ya? 1 Petrus. 1 Petrus, coba yang duduk di depan barangkali ada mic bisa. Ini saya kesulitan karena cahaya. 1 Petrus 4 ayat 12, silahkan baca yang udah dapat. Ya. 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat berikutnya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Satu lagi. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Iya, sampai situ aja. Nanti kalau ada waktu di rumah silahkan teruskan membacanya. Jadi ini kita lihat tingkat yang lebih tinggi. Dinista, dihina, dianiaya ya kan. Iya, tapi itu adalah membuktikan kemurnian iman tadi, bahwa iman itu adalah iman yang tahan uji. Mari kita kembali ke Yakobus tadi. Mari kita kembali ke kitab Yakobus tadi. Iya, tadi di Petrus itu ada porsi penderitaan bagi tiap-tiap orang yang berbeda ya. Iya, jadi bukan juga kita yang memilih porsi apa untuk kita. Iya, Tuhan yang menentukan porsi apa yang
kita sanggup. Saya kira itu mengingatkan kita akan kitab Korintus itu ya, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, dan kalau kita dicobai ada janji Tuhan, ya, Ia akan memberi jalan keluar sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Mungkin ketika kita mengalaminya, kita merasa itu bukan pencobaan biasa. Karena setiap pencobaan mendatangkan air mata ya, mendatangkan penderitaan, dan jarang kita langsung kokoh, berbahagialah, bersukacitalah, gitu ya, jarang ya. Oh sekali ini aku dapat pelajaran yang akan lebih bernilai gitu, jarang ya. Ada yang gitu, kalau mengalami kesukaran, tambah lo pelajaranku hari ini gitu ya. Aku akan mendapat pelajaran yang sekali ini lebih bernilai dari pelajaran yang biasa gitu ya. Ada ya? Waduh, payah mencarinya. Iya, nggak heran kalau gitu doa kita selalu, Tuhan jauhkanlah segala penderitaan, gitu ya. Iya, dan karena kita tidak menderita apa-apa, kita tak bertumbuh apa-apa juga. Iya, dan ujian kita ujian iman kita pun nggak jelas-jelas murni atau enggak iman kita ini. Entah karena memang masih diberkatinya terus maka kita beriman. Tapi jikalau masa aniaya tiba, apakah kita masih akan beriman ataukah kita akan membelakangi Yesus semua? Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke Yakobus ini tadi. Apa katanya? Ayat yang ketiga, saya baca kembali. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya rasa kita rindu dibentuk Tuhan sedemikian. Menjadi sempurna ini maksudnya to be like Jesus ya. Untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, menjadi utuh. Utuh itu berarti 100% whole ya. Bukan 50%, bukan 75% atau 90%. Kalau kita dibilang kamu manusia yang tak utuh gitu, kayak mana ya? Tersinggung dong. Kamu 50% aja, wah. Kamu 75% aja, wah. Kayak mana ini? Jadi utuh maksudnya kembali seperti manusia yang Tuhan kehendaki. Menggambarkan kembali citra Allah yang hilang gitu ya. Utuh, iya. Utuh itu penuh gitu ya. Kayak mana sih? Kalau ayam utuh kayak mana? Lengkap gitu ya. Ini juga kalau manusia itu utuh, ya itu seperti yang Tuhan inginkan. Ketika kita berdosa, saya rasa kita nggak utuh. Bahkan kita nggak mirip lagi pun manusia yang diciptakan Allah. Kita lebih mirip kadang dengan apa? Hah? Nggak ada yang ngaku ya? Lebih mirip apa kita kalau berdosa? Lebih mirip iblis. Lebih mirip apa lagi? Ya lebih mirip hewan lah. Iya kan? Kalau lihat orang gaya hidupnya hari ini seperti apa? Ya apa masih kayak manusia ya? Enggak. Lebih kepada ciptaan yang lain gitu. Jadi utuh maksudnya kembali menjadi manusia. Kalau dipakai istilah keren, memanusiakan manusia. Iya, jadi kesulitan ini supaya kita balik jadi manusia loh. Sorry, ya kan ini seolah-olah kita nggak manusia ya. Iya, memang sebelum bertobat pasti belum manusia. Sudah bertobat pun setengah manusia ya. Artinya belum sampai kepada gambaran yang Tuhan inginkan. Bukan, belum sampai kepada Tuhan gambaran yang Tuhan kehendaki. Belum. Iya, etika enggak ada, ya, tingkah laku pun enggak ada. Ya, hidup, ya lihatlah manusia sekarang ini kayak mana hidup gitu ya kan. Ya, kalau dulu orang berzina istilahnya seperti cerita si Nela tadi, itu mana berani orang terang-terangan. Hari ini ya itu dilakukan oleh orang loh, terang-terangan. Iya.
orang lain tahu, tetangga tahu gitu. Iya, saya pernah ada kisah gitu ya, kisah dari jemaat, bukan di sini, di tempat lain lah. Tapi seperti itu, mertuanya membonceng perempuan, menantunya mengikuti dari belakang. Coba, kayak mana perasaan menantu melihat mertua membonceng yang bukan istrinya. Tapi itulah yang terjadi. Diikuti, rupanya pergi ke sebuah rumah. Nggak tahu berapa lama di dalam, baru keluar. Nah, emangnya mau ngapain coba? Ya seperti itu ya. Jadi dunia kita hidup ini dunia yang menurut saya sangat rawan. Makanya kalau waktu dokter itu datang kemari memberi ceramah tentang bagaimana memelihara kesehatan lah wanita waktu itu, dia bilang kami sekarang di puskesmas sudah membuka pemeriksaan bagi orang yang berpacaran, yang ada rencana menikah untuk periksa HIV. Iya, karena memang kasus kan sudah berbicara. Ada orang dari antara anak jemaat ini yang pergi ke Jawa. Lalu ketemu, nggak tahu ketemu di gereja. Mungkin ketemu di gereja, akhirnya menikah tapi si laki-laki itu HIV. Belum nampak pada waktu mereka menikah karena mungkin belum berumur 5 tahun ke atas gitu. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Tertular kepada istrinya. Setelah sekian tahun meninggal suaminya. Meninggal lagi si perempuan ini. Iya, padahal dulu ketika di gereja kita yang lama, dia ikut nyanyi lagu rohani. Iya, tapi kok bisa berakhir hidup tadi seperti itu? Ya, apakah tidak ada kepekaan untuk menilai gitu ya? Ataukah orang yang mengaku sudah pernah mengenal Tuhan tadi adalah rohnya duniawi, hidupnya duniawi gitu. Sehingga tidak ada lagi kepekaan melihat nggak beres pun. Sehingga dia akhirnya berumah tangga dengan orang yang nggak beres ini dan ini membawa penderitaan banyak. Iya, anak-anak yang tidak meminta dilahirkan menderita. Iya, ini banyak penderitaannya. Jadi ya saya nggak heran kalau dulu Tuhan menghancurkan dunia purba pada zaman Nuh. Karena pada waktu itu anak-anak Allah kan mencari orang-orang yang dinikahinya dari antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi apa hasilnya kalau seperti itu? Akhirnya saya tidak heran mengapa Sodom dan Gomora itu api Tuhan turunkan dari langit. Mengapa? Ya oleh karena pada masa itu pun sudah terjadi gay. Bukankah malaikat Tuhan yang masuk ke rumah Lot ya dikatakan oleh orang-orang Sodom itu bawa itu keluar biar kami pakai. Jadi kita mengetahui homoseks itu bukan 2000 tahun abad ke-20, bukan, itu ada dari sejak Sodom. Jadi kalau itu tidak dihancurkan peradaban manusia ini hancur, bumi ini tak bisa didiami lagi karena manusia yang di dalamnya nggak tahu lagi kita yang mana, bagaimana gitu nggak tahu lagi. Dan saya lama merenungkan gitu ya, kenapa Tuhan menghancurkan 7 suku di Kanaan itu? Karena penyembahan berhala kan memang identik dengan seksual, dosa-dosa seksual ini gitu. Iya, jadi dosa seksual kan selalu mengarahnya kepada kehancuran, kehancuran, penyakit AIDS dan mungkin dulu belum itu namanya. Iya, tapi hal seperti itu sudah terjadi di zaman yang lalu. Saya merasa walaupun orang bilang kejam kali lah semua dibunuh Tuhan gitu. Justru untuk menjaga peradaban umat manusia lah Allah harus menyingkirkan banyak orang, membunuh banyak orang. Karena kalau orang-orang ini hidup, maka peradaban manusia tidak lagi baik. Dan kita kembali ke abad ini, saya rasa sudah kembali lagi ke zaman Sodom dan Gomora. Chatting-chatting yang membawa kepada free sex. Iya, semua media-media
yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan generasi demi generasi. Dan orang-orang gereja pun berusaha untuk dihancurkan. Bukan jemaat saja, majelis, hamba Tuhan itu berusaha dihancurkan oleh media ini. Lihatlah berapa banyaknya hamba Tuhan yang gugur oleh karena perjalanan pelayanan dari satu hotel ke hotel yang lain. Hidup yang glamor seperti itu justru membawa mereka kepada kegagalan, kepada kehancuran. Jadi mari kita kembali kepada firman ini, bahwa kalau kita bertekun, kita akan menghasilkan buah. Apa buahnya? Ya, kesempurnaan, keutuhan, dan tak kekurangan suatu apapun. Bukankah ini yang diinginkan? Tidak kurang suatu apapun yang baik, yang berasal dari Tuhan. Ini janji Tuhan bagi orang yang tekun. Buah ketekunan itu adalah kesempurnaan, keutuhan, dan tidak kurang apa-apa. Iya, jadi kita perlu untuk bertekun. Bertekun hidup dalam Tuhan, dalam firman Tuhan. Kita perlu bertekun mengalahkan dosa ya. Kita perlu bertekun mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita. Ingat, orang-orang yang ditebus tidak ada penonton di gereja, enggak ada. Dia tidak datang untuk pulang saja. Iya, semua orang yang ditebus adalah pemain. Semua mereka mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Yang sering terjadi, yang mau melayani bisa punya banyak pelayanan. Iya, sehingga kadang saya rasa harus dibatasi, nggak boleh 5. Paling maksimal ya maunya 3 gitu ya, itu paling banyak. Iya, dan yang belum ada, padahal sudah diselamatkan. Selama ini dia hanya jadi penonton, ya dia seperti menghadiri bioskop, duduk, ya itu pun entah nyanyi pun entah enggak. Amin pulang, iya gitu ya. Seneknya nggak enak pula itu kan, iya. Saudara-saudara, ya seperti itu nggak ada dibilang jadi penonton. Iya, kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi gereja ini, kita harus memikirkan apa yang kita buat kalau Kristus sudah mati untuk kita. Bertekun, kecil pun itu bertekun. Ya, kecil pun apa yang kita kerjakan, kita harus bertekun. Ya, saya teringat kitab Perjanjian Lama yang berkata, demi nyawamu sendiri, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Enggak usah demi nyawa orang, demi nyawa sendiri pun kita harus bertekun mengasihi Tuhan. Iya, orang yang tak bertekun itu adalah orang yang bimbang. Orang yang tak bertekun adalah orang yang mendua hati. Kakinya masih di 2 tempat. Saudara-saudara, makanya tadi dikatakan di sini, kalau kamu meminta kepada Tuhan, mintalah dengan iman. Saya tidak tahu bagaimana kita kalau kita berdoa supaya hujan berhenti, apa kita bawa payung ya? Iya, bagaimana ya? Kalau kita beriman bawa payung kayak mana itu? Ada orang mau cari kerjaan, ya kan? Berdoa, ayo jemaat semua berdoa. Oke, berdoa. Disogoknya juga di belakang 200 juta. Kira-kira ini kayak mana ini? Iman atau apa ini? Tapi bukankah kita sering begitu? Kita berdoa tapi kita siapkan cadangannya. Iya. Berarti nanti ini entah, mungkin Tuhan jawab, mungkin Tuhan tidak jawab, gitu ya kan? Iya, makanya doa itu harus berdasarkan iman. Doa yang berdasarkan iman ada dasar firman Tuhannya. Kalau doa itu sesuai dengan firman Tuhan, itu ya bisa dipegang bahwa Tuhan akan menjawabnya.
Tapi kalau doa itu lahir dari keinginan-keinginan kita, ya, bukan dari keinginan Tuhan, itu ya pasti juga jawabannya tidak mendapat jawaban. Iya. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya. Jadi ada dalam menghadapi kesukaran tadi, kita tidak tahu harus bagaimana. Dalam hal ini kita meminta hikmat Tuhan, bagaimana kita harus bersikap, apa yang harus kita lakukan. Minta hikmat katanya. Lalu diceritakan tentang Allah di sini adalah Allah murah hati. Allah yang tidak membangkit-bangkit. Kadang-kadang ada juga kita murah hati tapi kita hitung yang kita buat ya. Kita bangkit-bangkit. Bagian gokuban gitu ya. Gini sudah aku buat, itu bukan tabiat Tuhan. Manusia yang menghitung jasanya. Karena dia lupa bahwa kalau dia bisa melakukan segala sesuatu, itu bukan dari dirinya. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi kalau ada orang menghitung jasanya, itu dia melupakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kemampuan itu. Tuhan yang menolong dalam semua itu. Allah tidak punya tabiat membangkit. Manusia berdosa yang punya tabiat membangkit. Dan kalaupun kita percaya kita membangkit-bangkit juga, sama juga kita dengan hamba yang sombong itu. Seharusnya kita hanya berkata kita hamba yang tidak berguna. Dipakai itu adalah anugerah. Ya, dipakai itu adalah kesempatan. Dipakai itu adalah berkat Tuhan. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi minta kepada Tuhan yang pemurah. Karena tadi juga sudah dikatakan pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Dan ada jalan keluar Tuhan bilang. Ya, minta kepada Dia supaya ada hikmat dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi kesukaran, dalam menghadapi kesengsaraan. Supaya dengan hikmat Tuhan itu kita bisa ditolong untuk menang. Seringkali di sini kita kalah, kita tidak minta hikmat, kita pakai cara kita sendiri. Ya, dan akhirnya kita menjadi kalah. Bahkan ada juga banyak dalam kesukaran ini pelarian. Lari, ada yang lari kepada nonton, itu saya ya seperti itu ya, ada yang lari kepada yang lain gitu. Tapi itu bukan jawaban, itu bukan solusi. Iya, itu tidak akan mendatangkan yang baik. Tidak ada kemenangan dalam hal itu, tidak ada yang baik dalam pelarian-pelarian, solusi-solusi jalan keluar yang kita buat menurut pikiran kita sendiri. Tuhan mau kita bertahan. Maka kata ketekunan itu saya lihat beberapa terjemahan. Kalau terjemahan KJV dia memakai istilah, saya sebentar lihat, saya catat, patience. Dia pakai istilah patience. Patience itu terjemahannya adalah kesabaran. Dalam NIV itu perseverance. Perseverance itu daya tahan, daya juang. Itu untuk kata ketekunan. Dan dalam terjemahan yang lain, NASB itu kata endurance. Endurance itu adalah ketabahan. Itu sama kata yang dipakai. Ketekunan, kesabaran, daya tahan, lalu apa tadi satu lagi, ketabahan. Ya, dalam bahasa Yunani aslinya ini kata yang dipakai adalah kemampuan bertahan dalam segala keadaan. Itulah kata ketekunan tadi. Ya, jadi ini banyak contohnya, tentu rasul-rasul ya banyak mereka menderita tapi bertekun seperti itu ya. Paulus, Silas di penjara, nyanyi, bertekun, ya. Ada banyak contoh-contoh, ya, bagaimana ketekunan ini
dilakukan oleh orang-orang percaya. Ya. Jadi kalau orang yang bertekun itu punya daya tahan tadi ya. Dia punya kekuatan untuk menang. Dia punya kekuatan untuk mengalahkan ya. Dan dia tadi memiliki iman yang sudah teruji. Saudara-saudara, kita pernah melihat film tentang emas yang dibakar. Ya pasti kalau bisa emas itu menjerit-jerit, dia akan menjerit-jerit. Tapi dengan menjerit itulah semua kotoran yang ada pada emas itu akan tanggal. Dan dia akan menjadi emas yang murni, yang mulia, yang mahal, yang berharga. Iman kita juga hanya bisa kuat lewat ujian demi ujian. Kalau kita lari, iman itu tidak akan bertambah kuat. Ya, kalau kita mengandalkan diri juga iman itu tidak bertambah kuat. Tapi kalau kita terus hidup dalam firman, bertahan, berjalan, ya, melakukan firman Tuhan, kita akan bertambah kuat dan kita akan menang. Iya. Jadi ini yang perlu kita pelajari hari ini. Mari kita lanjutkan ayat 7 dan ayat 8. Oke, dari ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Iya, jadi kebalikan daripada iman yang teruji adalah iman yang pelin-pelan. Iman yang goncang. Iman yang hari ini ya kepada Tuhan dan hari esok tidak. Dia tadi katakan itu seperti gelombang laut yang terombang-ambing kian kemari. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, ia takkan menerima apa-apa. Apalagi ya, ia tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Jadi kalau ada kita tidak tenang hidup ini berarti enggaknya iman kita tadi iman yang kokoh, teguh. Kalau ada di antara kita bimbang terus, itu juga berarti pengenalannya akan Tuhan ini belum kokoh, belum benar. Ya, mengapa kita buat retreat penginjilan ini ya? Bukankah banyak orang di gereja sudah bertobat, lalu bukankah juga ada banyak juga pelayanan yang diikuti, belajar yang diikuti. Ya, saya rasa itu tetap perlu karena saya sedih kalau membayangkan ada remaja, ada pemuda, ada orang tua, gereja terus tapi ke neraka gitu. Ini salah satu yang menjadi jeritan bagi saya. Bagaimana dengan orang-orang yang menapakkan kakinya ke gereja berulang-ulang, berminggu-minggu, tapi tidak sampai kepada iman yang benar, tidak sampai kepada hidup ya yang dibaharui, hidup yang memuliakan Allah. Itu sebabnya tahun ini kan berbeda. Dulu kita hanya buat camp penginjilan itu retreat untuk remaja. Tapi tahun ini dibuka untuk orang tua juga boleh ikut gitu ya. Supaya boleh belajar sekali lagi. Terutama kita yang belum jelas bagaimana sebenarnya iman kita. Bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Bagaimana sebenarnya keselamatan kita. Mengapa ya kan kita tidak sampai-sampai kepada keselamatan. Kenapa kita tidak sampai-sampai kepada kelepasan. Tak perlu belajar tentang Tuhan. Iya, saya berharap tidak mendaftar di saat-saat terakhir. Karena itu menyulitkan panitia. Menyulitkan kamar yang tersedia di sana. Juga menyulitkan seksi konsumsi yang harus belanja di Medan. Masukkan makanan ke freezer yang ada di gedung sebelah sana. Itu ikan-ikan udah dibeli di sini, dimasukkan ke freezer beku semua itu. Pagi-pagi pada hari keberangkatan biasanya dimasukkan ke ember. Ya karena gak mungkin freezernya berisi dibawa gitu. Jadi masukkan ke ember lalu nanti setelah sampai di sana tunggu sebentar supaya netral dulu freezernya itu. Karena baru goncang-goncang ya bisa dimasukkan kembali. Saudara-saudara perjuangan supaya
Tidak ada orang yang binasa ini masih ada di tengah-tengah kita. Itu masih ada. Makanya kalau ada saudara sadar aku belum selamat, atau saudara punya beban tentang saudara, ya maksud saya family atau siapa yang belum selamat, saudara sudah lama menangis untuk itu, saudara sudah berdoa untuk itu. Inilah kesempatan yang ada, bawalah mereka. Ya, kalau kesibukan dunia ini kapan mau stop, nggak akan pernah stop, tetapnya akan ada. Tapi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, kesempatan ini pun tidak selamanya ada. Saya membaca berita buruk dari PBB ya, bahwa mereka akan mengusahakan one religion for the world, satu agama dunia. Saya mendengarnya saja kaki saya sudah dingin. Mau apa orang ini gitu. Ya tapi saya menyadari firman Tuhan itu kan gak mungkin gak digenapi. Iya, kalau ada satu agama dunia, agama apa itu yang bisa diterima oleh semua orang? Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Yesus Kristus dipinggirkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada keselamatan yang lain menurut Alkitab. Tidak ada di luar Yesus Kristus. Jadi apapun yang terjadi kita harus bertahan dalam iman ini. Sekalipun ada kesukaran, sekalipun kadang-kadang ngeri-ngeri sedap gitu ya, karena pas-pasan gitu ya, udah habis ya, berdoa lagi gitu ya. Kayaknya iya, seperti itulah yang kita hadapi. Sekalipun tubuh ini juga akan makin merosot, sekalipun keterbatasan akan makin ada, sekalipun kesulitan demi kesulitan ini akan tetap ada. Karena bukankah nubuat tentang kelaparan memang sudah dinubuatkan. Bahkan sepertiga dari penduduk dunia akan mati karena berbagai hal. Baik kelaparan, baik perang, baik gempa bumi, ya, bencana alam. Apa yang ditulis dalam Alkitab itu genap, akan digenapi. Jadi mari kita memperkokoh iman kita. Kalau kita tidak melekat pada Tuhan, kalau kita tidak bertahan, kesukaran sikit saja kita sudah semua menjadi lembek. Ya, apa jadinya? Iya, berbahagialah orang yang bertahan sampai kapan? Kesudahannya. Karena mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi di dunia kita dibawa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dunia kita semakin utuh. Artinya gambar Allah itu makin kelihatan. Dan di dunia kita tidak kekurangan apapun yang baik yang dari Tuhan. Itu janji Tuhan. Di tengah segala kesukaran tidak kekurangan apapun. Bahkan kalau ada yang gak ngerti lagi bagaimana, ada hikmat yang bisa diminta dari Tuhan. Dan kesudahannya adalah mahkota kehidupan bagi orang yang bertahan sampai kepada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bisa mempelajari salah satu buah dalam hidup orang percaya, yaitu buah daripada ketukunan yang membawa kepada sempurna, yang membawa kepada utuh, yang membawa kepada tidak kurang apapun. Kami berdoa supaya roh Allah yang suci melihat kami, supaya sungguh Tuhan, ketika kami diuji, kami menjadi tahan uji, kami berpengharapan akan hidup di dunia ini kepada Tuhan, dan hidup yang akan datang juga kepada Tuhan. Dan kami sudah melihat bahwa tidak semua ujian iman ini adalah negatif. Karena ini menaikkan iman kami supaya kami bisa bertumbuh, supaya kami kokoh, supaya kami teguh. Supaya ketika seperti api siksaan pun yang datang, kesengsaraan, penderitaan, kesukaran datang, kami akan tahan uji. Oh Tuhan, tolonglah kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, supaya kami memiliki sikap yang tepat dalam menghadapinya, supaya kami tidak lagi melarikan diri kepada dunia, supaya kami tidak kembali mengandalkan kekuatan sendiri,
tapi kami boleh mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk janji-Mu bahwa tidak akan kekurangan apapun. Orang yang tekun, orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, biarlah kegagalan kami menjadi pelajaran supaya kami boleh menjadi orang yang kokoh dan teguh. Biarlah kalau kami menderita oleh karena kesalahan, itu menjadi pelajaran supaya kami tidak akan mengulanginya lagi. Dan kalau kami menderita karena nama-Mu, karena kebenaran, biarlah kami bermegah karena mendapat bagian dalam porsi tertentu dalam penderitaan Kristus. Tuhan, karena nilai daripada yang dihasilkan inilah Engkau menyuruh kami bersuka cita. Karena Engkau mengerjakan sesuatu yang lebih mulia. Engkau mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Engkau mengerjakan sesuatu yang lebih sempurna. Engkau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan keutuhan sebagai anak-anak Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah kami semua. Supaya jikalau ada yang kami belum bertobat, penderitaan ini menuntun kami untuk bertobat. Untuk akhirnya kami boleh menyerahkan hidup kami mempercayai Tuhan. Supaya penderitaan ini membawa kami kepada Tuhan Yesus, Sang Pengampun dosa, Juru Selamat yang ada. Dan kalau kami sudah bertobat, supaya sungguh Tuhan, inilah yang menjadi sikap kami selanjutnya, yaitu kami akan bertahan, kami akan bertekun karena Engkau baik, karena Engkau mengubahkan segala sesuatu menjadi kebaikan, supaya sungguh kami semakin dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, Tuhan kami, yang adalah yang sulung dari semuanya. Dan kami bersyukur untuk janji-Mu bahwa kami akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua di tengah penderitaan apapun yang kami alami, supaya lewat penderitaan itu nyata murni iman kami kepada Tuhan Yesus itu. Dan berilah hikmat dalam hal-hal yang kami tidak mengerti bagaimana menghadapinya. Supaya oleh pertolongan-Mu ada yang baik yang akan muncul dari segala pergumulan yang kami hadapi kalau kami mencari wajah-Mu terus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan umat-Mu dalam segala pergumulannya. Kiranya Engkaulah Allah yang telah berkata bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar di tengah segala pencobaan yang biasa. Kiranya Engkaulah benar-benar menggenapi janji itu Tuhan. Berikan jalan keluar dalam tiap pergumulan yang kami hadapi. Berkatilah umat-Mu dengan firman-Mu. Berkatilah dengan kecukupan apa yang perlu. Bahkan berikanlah lebih untuk anak-anak, untuk pekerjaan Tuhan. Dan murnikanlah kami semua, supaya tidak ada iman kami ini iman yang tak teruji, yang dibakar dan akhirnya gagal. Tapi biarlah iman kami menjadi teruji, tahan dalam segala masa. Terpujilah Engkau Allah kami. Arahkanlah mata-Mu kepada Tuhan dan terimalah janji Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai saudara-saudari semua yang benar-benar datang kepada Tuhan. Mulai hari ini, seterusnya, selamanya sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji. Bapa
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.